Tias. Mas Baldi. Jadi, selama ini pernikahan Alia dan Devan hanya pernikahan kontrak. Aku nggak apa-apa. Jangan kabur! Jangan Devan. Gak usah dikejar. Jangan Devan, bahaya. Yang penting Sisa udah nggak apa-apa. Halo, Iya, Bos. gimana? Ada kabar apa soal penyelidikan Lisa? Saya tadi berhasil menyusup masuk ke rumah Anissa, Bos. Saya geledah kamarnya untuk mencari dokumen penting, seperti akte kelahiran atau identitas lainnya. Terus ada apa lagi? Nah, itu dia, Bos. Saya nggak dapat apa-apa, Bos. Lo gimana sih? Kenapa kerjaan lo nggak becus? Meskipun saya nggak dapat dokumen penting, Bos, saya nemuin foto. Sepertinya sih foto Anissa waktu masih bayi. Oke. Kirimin foto itu sekarang. Gue yakin dari foto ini sudah jelas Nisa itu emang anak gue. Orang ajar, Dar. Selama ini dia bohongin gue. Pantes saja. Kenapa tiap gue ketemu sama Nisa, gue ada rasa yang berbeda sama itu anak. Walaupun gue baru kenal. Kenapa gue ngerasa familiar? Aku minta ya. Iya, ayo. Tuh kan, Miko.
Apa papa bilang? Cara makan kue lapis kalian tuh sama. Enggak, Miko. Lo nggak boleh terpengaruh. No way. Sekarang, lo harus fokus bisa punya anak dari Tania. Lo nggak usah pikirin Nisa. Kalau Nisa jadi penghalang buat gue, apapun caranya, gue akan singkirkan anak itu. Nisa minum dulu sayang. Makasih, Teh. Gimana sekarang perasaannya? Udah lebih tenang kan? Nisa, bagaimana sih ceritanya kok bisa ada orang masuk ke rumah ini sampai nyekap kamu seperti itu? Tadi Nisa keluar sebentar buat beli bakso. Emang salah Nisa sih, Nisa lupa buat tutup pintu depan. Maafin Nisa ya, Teh. Kak, udah bikin penjahatnya masuk ke rumah. Nisa, nggak perlu minta maaf, nggak apa-apa kok. Tapi yang penting, lain kali kamu harus lebih hati-hati ya. Ya, Kak. Tapi kamu teh udah cek belum? Takutnya barang-barang berharga kamu ada yang diambil. Nisa udah cek, gak ada yang hilang kok. Berarti maling itu teh nggak sempet ngambil apa-apa di rumah ini. Keburu ketahuan sama kamu. Alia, nggak perlu terlalu pikirin soal itu. Yang penting Nisa selamat dan nggak terluka. Tapi tetap aja tuh Devan. Aku teh nggak tenang ninggalin Nisa sama Bu Rahayu berdua doang di rumah ini. Takutnya malingnya itu balik lagi. Gimana kalau dia malah ngejahatin Nisa sama Bu Rahayu? Udah kalau nggak mendingan gini aja deh. Buat malam ini lebih baik aku nginep di sini jagain Nisa sama Bu Rahayu, iya Devan? Gak usah, Teh. Ntar malah ngerepotin Teteh loh. Nisa sama Bu Rahayu bakal baik-baik aja. Nisa juga janji bakal lebih hati-hati ke depannya. Alia, begini aja deh. Malam ini aku akan minta Reno nginep di sini untuk jagain Bu Rahayu sama Nisa. Untuk pasti mereka aman. Dan mulai besok aku akan minta Mbak Mina untuk tinggal di sini lagi. Iya, Teh. Teteh gak usah khawatir. Nisa, kamu tidur sama ibu aja ya. Gak usah tidur di atas. Alia, ibu akan jagain Nisa. Kamu tenang aja ya. Ya udah, kalau gitu Kak Devan sama Teh Alia pamit pulang dulu ya. Kalian hati-hati ya. Iya, Kak. Bisa denger Teteh. Pokoknya mah kalau ada apa-apa harus langsung telepon Teteh, kabarin Teteh ya. Iya, Teh, Nisa janji. Isi ya. Ya udah, Teteh pulang ya. Pamit pulang dulu ya. Hati-hati di rumah ya. Iya. Bu, kalian titip Nisa ya. Iya. Bu baik-baik di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa Alia? Masih kepikiran soal Nisa ya? Iya tuh lah, aku teh kepikiran. Kumaha kalau tiba-tiba orang jahat itu masuk lagi ke rumah, terus nyerang Nisa. Udah gitu teh, Bu Rahayu kondisinya belum pulih banget lagi, Devan. Aku nyesel ninggalin mereka, harusnya teh aku nginep aja ya. Udah kamu tenang aja. Kan ada Reno yang jagain mereka malam ini. Lagian, Reno kan juga udah pasang CCTV tambahan yang kita bisa pantau langsung dari HP. Jadi kapanpun kita bisa cek situasi di rumah Pondok Indah. Kita juga bisa cek keadaan dari Mama Tias maupun dari Nisa. Udah kamu tenang aja, mereka aman.
Giliran kondisi kayak gini teh Bapak malah nggak pulang. Harusnya Bapak tuh ada di rumah jagain Nisa. Alia, udah kamu jangan terlalu pikirin Pak Fuad yang nggak pulang. Mungkin malah ada baiknya. Karena kalau Pak Fuad pulang, bisa jadi Mama Tias justru nggak nyaman. Ya juga sih, kamu ada benarnya. Devan, aku ada kepikiran. Kumaha kalau Bapak Fuad teh pindah aja rumahnya ya. Jangan tinggal di rumah Pondok Indah. Supaya Mama Tias lebih nyaman. Setuju. Nanti aku coba pikirin deh enaknya seperti apa. Tapi udah, kita jangan pikirin soal itu lagi sekarang. Sekarang mendingan kamu bersih-bersih supaya kamu bisa cepet-cepet tidur, oke? Ya udah tuh. Aku bersih-bersih ya. Alah, kok mati sih? Udah pergi. Alah, habis. Kumaha tuh? Aduh, Devan! Devan! Alia? Alia? Kamu kenapa? Kok teriak-teriak? Mataku perih. Kemasukan sabun. Ini aku airnya mati tiba-tiba. Aku mau cuci muka. Ya udah, aku masuk ya. Iya masuk cepetan, ini airnya kenapa mati? Ya, tapi nggak apa-apa ya, aku masuk ya. Ya Allah, boleh. Udah cepetan masuk. Iya, sabar. Tuh. Kenapa? Ini airnya kenapa mati? Oh, ini kayaknya air pumpnya mati. Ya, terus gimana ini mataku perih? Yaudah, sabar. Bentar. Aku ambilin air ya. Bentar. Iya, sabar. Devan! Halo. Devan cepetan. Ya. Nih. Oke. Sini. Mana? Sini. Nih. Sekarang tangan kamu mengadah, ya. Nih. Cepetan. Aku kasih kamu air ya. Ya udah. Nih, tuh. Lagi kurang banyak. Iya, sabar. Nih, iya, aku bilasin lagi ya. Nih, aku kasih lagi. Ya, udah. Udah cukup nggak? Belum. Masih perih? Masih. Udah. Terus lagi. Nih. Udah. Oke, udah cukup. Belum. Udah habisin aja deh. Nih. Udah, habisin. Tinggal dikit lagi nih airnya. Oke. Udah. Oke. Atuh inilah tuh mati. Iya, udah mau gimana lagi? Aku tadi lagi mau cuci muka, terus tiba-tiba ada airnya mati. Udah. Alah. Jangan dikucek. Nanti malah jadi iritasi. Ya terus diapain? Ya udah. Jangan pegang ya. Bentar, aku ambilin tisu. Diam. Itu tisunya habis di Iya, situ. diam. Aku ambilin. Terus gimana dong kalau nggak boleh dikucek? Ih, Nih. mana? Nih. Aku aja. Kalau mata perih harus diusap pelan-pelan. Masih perih? Udah aku lap sendiri aja. Udah kamu keluar ah. Keluar. Masih ada satu lagi. Ih, makasih udah nolongin dari sana. Kamu nggak diusir sih? Keluar. Sana. Ya udah, sabar. Masih paket mbak. Iya, Mas. Oh iya, makasih ya. Sama-sama mbak. Apa sih? Bu, itu paket dari Cakra.
Itu punya Mbak Alia sama Mas Depan, Bu, paketnya. Mas Depan, Mbak Alia ada paket! Mas! Mas ada paket, Mas! Mbak Alia! Jangan-jangan surat ini berisi informasi tentang latar belakang Alia. Seperti surat kaleng sebelumnya. Lebih baik aku lihat dulu isinya. Mas Depan, Mbak Alia! Ada paket, Mas! Mas, Mbak, ada paket buat Mbak Alia sama Mas Depan. Tapi paketnya sekarang di depan, dipegang sama Bu Elsie. Bi, Bi. Itu paketnya. Iya, Mas. Ma, itu kan paket buat aku sama Alia. Mama nggak bisa gitu dong. Nggak boleh dong buka paket buat orang lain. Biasa aja kali. Cuma paket doang aja. Nih. Bi, Iya, Mas. makasih ya. Tadi udah panggilan aku sama Alia. Sama-sama. Bibi ke dalam lagi ya. Ya. Misi. Paket dari siapa sih? Dari Cakra. Cakra ngirimin apa? Kok bisa? Cakra ada salinan kontrak pernikahan kita. Beruntung banget loh. Tadi Mama belum sempat buka sama isi baca kontrak ini. Iya. Kamu ngomong jangan kencang-kencang. Kalau sampai orang rumah denger gimana bisa gawat. Kita jangan bahas ini di sini. Sorry. Kalau gitu, kamu ikut sama aku aja ya. Kita bahas di mobil aja. Iya, ayo. Aku telepon Cakra ya. Aku harus tanya sama dia, dari mana dia dapat salinan dokumen itu? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi aku video call ya. Kenapa video call? Ya karena aku teh harus lihat ekspresinya dia. Nanti kan kelihatan pas dia ngejelasin bohong apa enggaknya kalau aku lihat mukanya. Ya udah. Alia video call. Pasti Alia sama Devan udah terima paket yang gue kirim. Halo Alia. Cakra, hari kamu teh ngedapetin salinan dokumen perjanjian kontrak aku sama Devan dari mana? Terus maksud kamu apa? Kenapa salinan itu kamu taruh di rumahnya Devan? Kamu tuh punya niat buruk apa sih, Cak? Kamu gak usah pikirin soal itu, Alia. Gak penting di mana aku dapetin surat itu. Tapi yang penting sekarang, aku udah tahu kenyataan yang sebenarnya, Alia. Kalau pernikahan kamu sama Devan hanya pernikahan kontrak. Alia, kenapa kamu harus kayak gitu, Al? Kenapa harus kawin kontrak? Apa sih yang kamu pikirin, Al? Aku nggak ngerti, Alia. Alia, coba kamu pikirin ya, Al.
Kalau sampai kamu ketahuan sama keluarganya Devan bagaimana, Al? Kamu mau ngelak? Alia ini tuh kebohongan yang besar, Al. Apa kamu nggak pikirin dulu sebelum kamu tanda tangan kontrak? Kamu nggak pikirin dulu baik dan buruknya, Alia? Lu nggak usah banyak ngoceh ya. Sekarang mendingan kita langsung ketemu, kita bicara langsung. Maksud lu apa sih ngirimin surat itu ke rumah gua? Hah? Kok dimatiin sih? Kurang ajar. Balik. Ini Cakra bener-bener ya. Dia mau cari ribut sama aku. Papa, minum obat tidur. Minum obat tidur. Pak, udah dong. Papa, jangan pegangin kepalanya. Ayo, Pak, udah. Papa tenang ya. Papa sabar. Gimana, Dok? Keadaan suami saya? Untuk saat ini kondisi Pak Wildan sudah stabil, Bu. Tapi saya sarankan sebaiknya segera lakukan MRI ke rumah sakit untuk memastikan tidak ada luka dalam. Baik, Dok. Saya akan segera bawa Mas Wildan ke rumah sakit. Ya, Bu. Nanti saya juga resepkan obat dan vitamin untuk Pak Wildan ya. Harusnya Mas Wildan dibawa ke rumah sakit. Ini nggak bisa terus-terusan kayak gini. Dia butuh pemeriksaan yang lanjut. Tapi gimana kalau orang-orang tahu Mas Wildan sudah ditemukan? Apalagi nanti Devan yang dengar. Bisa-bisa Mas Wildan dilaporin ke polisi. Gak. Kalau kamu mau laporin Alia, kamu perlu tahu bahwa laporan itu mungkin bisa menjadi bumerang untuk keluarga kamu. Karena faktanya, papa kamu menculik Alia dan membawa dia ke sebuah hutan. Di mana aku melihat dengan mata kepala aku sendiri, dia berusaha menyerang Alia dengan pisau. Dan akhirnya dia terpeleset dan jatuh ke dalam jurang karena ulahnya sendiri. Dan selain aku masih ada satu saksi lagi. Itu Dara, sekretaris aku. Kalau Mas Wildan sampai masuk penjara, enggak, pokoknya enggak boleh. Aku enggak akan sanggup. Udah dong, Pak.
Apa nggak sebaiknya kita samperin Cakra aja? Kita datengin rumahnya atau kantornya gitu. Kita harus bicarain soal ini itu secara langsung. Kita nggak bisa diem aja terus kayak gini. Enggak, lihat. Aku nggak yakin. Soalnya kita nggak tahu Cakra dapat bocoran itu dari mana. Iya terus kita harus gimana? Kita tenangin diri kita dulu. Kita jangan ambil keputusan buru-buru. Kita harus pikirin apa langkah selanjutnya kita. Karena kalau misalnya kita nggak hati-hati, akibatnya bisa makin fatal. Gini aja, aku akan minta Reno untuk coba cari tahu soal Cakra. Halo Reno, Halo Pak, sekarang kamu di mana? Saya di jalan Pak, baru selesai antar Nisa sekolah. Oke, dan kemarin di rumah gimana? Situasinya aman-aman aja kan? Aman Pak, belum ada gerak-gerik yang mencurigakan Pak. Oke. Reno, masih ada satu hal lagi yang saya mau bahas sama kamu. Masalah apa Pak? Dokumen kontrak pernikahan Alia dan saya ternyata bocor. Cakra tahu semuanya dan dia mengirim salinan dari kontrak pernikahan itu ke rumah Papa Baldi. Kok bisa Pak? Dokumen itu kan bersifat pribadi Pak, dan sangat rahasia. Kenapa bisa jatuh sampai ke tangan Cakra Pak? Saya juga nggak tahu. Makanya saya minta kamu selidikin Cakra. Kamu cari tahu dia dapat dokumen itu dari mana dan tujuan dia sebenarnya apa. Saya nggak mau situasi ini makin buruk. Baik, saya mengerti Pak. Kebetulan lokasi saya nggak jauh Pak dari Jaya Industri. Saya akan langsung ke sana Pak. Oke, makasih. Baik Pak. Ya udah, yang penting sekarang kamu udah suruh Pak Reno selidikin. Sekarang kita turun. Cuma kamu tenangin diri kamu supaya mama kamu nggak lihat kamu kayak gini. Takutnya dia bingung. Aku udah tenang kok. Yaudah, sekarang kita masuk rumah, jemput mama, dan anterin dia ke rumah sakit ya. Semoga mama udah siap jalan ya. Iya, ayo kita lihat dulu aja. Dara, tolong ke ruangan saya sebentar. Nisa itu anak aku kan? Jawab! Nisa. Adam. Dara, tolong ke ruangan saya sebentar. Ada hal yang saya ingin bicarakan sama kamu mengenai proyek Pak Dev. Baik. Sekarang. Apaan sih Miko? Pasti dia cuma cari-cari alasan buat berduaan sama aku. Padahal aslinya kangen tuh.
sih ngajakin aku kesini berdua? Aku tahu. Kamu pasti kangen sama aku, kan? Kamu itu paling pintar bikin aku penasaran. Aku juga kangen banget sama kamu, sayang. Aku udah tahu semuanya. Nisa, itu anak kamu kan? Jawab pertanyaan aku. Nisa itu anak aku kan? Kamu jangan diam aja. Jawab pertanyaan aku. Gimana sih cara ngejelasin sama kamu? Aku udah pernah bilang sama kamu kalau Nisa adalah adik aku. Kamu nggak usah ngelak lagi. Aku udah punya bukti-buktinya, Dara. Kamu lihat foto-foto ini. Aku sudah suruh orang untuk menyelidiki Nisa. Mau ngelak apa lagi kamu? Jawab jujur sekarang sama aku. Nisa itu anak aku kan? Jawab, Dara. Aku bilang jawab. Jawab pertanyaan aku. Jawab. Nisa adalah anak kamu. Nisa adalah tanda cinta kita. Nisa adalah hasil dari hubungan kita. Pak, udah Papa sabar. Tenang dulu, Pak. Nanti semua orang pada tahu Papa. Papa udah. Papa jangan pegang kepala Papa terus. Nanti semua orang pada ngeh sama Papa. Nanti dengerin Mama. Setelah MRI, Papa bakalan diperiksa sama dokter spesialis yang tercanggih di rumah sakit nih. Makanya Papa sabar dulu ya. Nanti orang lihat kita, ya. Kita duduk di sini ya, Bu. Iya. Sini aja. Ya. Sabar, Pak. Tunggu sebentar. Hah? Kok Tias bisa bersama Devan dan Alia? Waduh, kalau Jenny sampai tahu, pasti dia akan marah. Kenapa kamu bohongin aku? Kenapa kamu nggak pernah cerita soal ini? Kamu bilang sama aku, Nisa itu adik kamu, bukan anak kamu. Bahkan Nisa menganggap kamu itu tetehnya, bukan ibunya. Jelasin sama aku, apa maksud kamu? Aku takut kalau misalnya aku ngomong semuanya sama kamu.
Aku khawatir kamu bisa menyakiti Nisa ketika kamu tahu kalau Nisa itu adalah anak kamu. Iya. Aku akan menyakiti dia. Aku akan menyingkirkan dia. Karena dari awal, aku tidak pernah mau ada kehadiran anak itu. Aku sudah suruh kamu untuk gugurin kandungan itu. Tapi kamu malah melahirkan anak itu. Itu hal yang tidak sangat aku inginkan, Dara. Kehadiran Nisa dalam hidup aku adalah sebuah aib besar yang akan menghancurkan reputasi aku di depan keluarga aku. Aku akan hancur. Dara, aku tidak akan segan-segan akan menyingkirkan Nisa dan membuang dia ke luar negeri. Jangan, Niko. Aku minta kamu jangan pernah melakukan itu. Nisa itu adalah buah cinta kita. Dia adalah hasil perhubungan kita, sayang. Jangan kamu sakitin Nisa. Nisa gak bersalah. Itu anak kandung kita, darah daging kita. Ya, Dara! Sampai kapan? Aku tidak akan pernah bisa menerima Nisa. Karena Nisa adalah sebuah aib untuk aku. Tapi suka tidak suka kamu harus bisa menerima Nisa. Karena Nisa adalah daging kamu. Kalau kamu berani menyentuh Nisa, aku akan kasih tahu seluruh keluarga kamu tentang kebenaran ini. Aku akan menyakiti dia. Aku akan menyingkirkan dia. Aku akan membuat reputasi kamu hancur sehancur-hancurnya, Miko. Itu ada ruangan. Pintunya pas terbuka. Aku lebih baik sembunyi di situ. Mending aku nggak usah mikirin dulu soal Tias. Kenapa dia bisa bersama Devan dan Alia. Yang penting Devan sama Alia nggak akan melihat Mas Wildan selamat dan masih hidup. Aku nggak rela. Kenapa udah? Makanya sabar dulu ya, Pak. Tenang, ya. Jangan. Pak. Jangan. 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 Pak. Jangan. Jangan. Papa jangan berisik. Nanti kita ketahuan. Jangan berisik. Iya. Udah sabar dulu ya. Tunggu di sini ya, Pak. Mama cari bantuan. Pak, kunci. Tolong!
Papa. Jangan. Pak, Papa jangan berisik. Nanti kita ketahuan. Jangan berisik. Iya, udah sabar dulu ya. Tunggu di sini ya, Pak. Mama cari bantuan. Pak, kunci. Tolong! Aduh, gimana ini, Pak? Pergi. Apa? Udah. Sabar, Pak. Udah. Pantesan, Pak, ini dingin banget. Ruangan mayat. Sabar ya. Tolong! Mau kemana dia? Bagaimana dokter? Dari hasil observasi awal dan wawancara singkat tadi, Ibu Rahayu menunjukkan gejala skizofrenia paranoid. Maaf dok, itu penyakit apa ya? Skizofrenia paranoid, yaitu gangguan mental yang ditandai dengan gejala utamanya berupa delusi, halusinasi, terutama halusinasi pendengaran. Penyebabnya apa ya dok? Kenapa mama saya bisa mengalami gejala itu? Bisa sangat banyak penyebabnya, Pak. Tergantung apa yang dialami oleh Ibu Rahayu. Bisa juga pengaruh karena obat-obatan yang diminum, Pak. Misalnya obat apa ya? Untuk mengetahui hal itu bisa dilakukan dengan tes dengan menggunakan rambut Ibu Rahayu. Tes ini bisa mendeteksi penggunaan obat hingga 3 bulan ke belakang, bahkan lebih. Tapi ini belum final, masih observasi awal dan perlu tes lanjutan. Namun karena indikasinya cukup kuat, maka diperlukan penanganan medis segera. Jadi saya sarankan Ibu Rahayu untuk melakukan sesi lanjutan. Karena proses diagnosis penuh tetap membutuhkan waktu dan pemantauan berkala. Baik dok, apapun akan kami lakukan untuk kesembuhan mama saya. Untuk langkah awal, saya akan memberikan resep obat antipsikotik yang harus diminum secara teratur. Maaf ya dokter, tapi tingkat keberhasilan sembuhnya bagaimana? Apa mama saya bisa pulih seperti dulu? Gangguan seperti ini bisa dikontrol. Pasien juga bisa menjalani hidup yang relatif normal, asal konsisten menjalani terapi dan minum obat seumur hidup. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Kami akan ikuti semua yang dokter sarankan. Sama-sama. Mengenai jadwal Ibu Rahayu untuk melakukan sesi kelanjutannya, nanti diatur oleh suster ya. Baik dok.
Oke, saya siapkan resepnya ya. Ayo kita pulang. Yuk, pulang. Ibu gak suka ada di sini. Iya, Ma. Ini habis ini kita langsung nganterin Mama pulang kok. Mama. Kamu panggil ibu Mama? Anak ibu kan masih umur 3 tahun. Tapi kalau kamu mau panggil ibu Mama, ya udah nggak apa-apa. Karena kamu orang yang baik. Ini resepnya ya, Pak. Baik. Makasih ya, dokter. Kami permisi dulu. Baik, silakan. Ayo, Bu. Kita pulang ya. Iya, makasih ya, Dok. Kayaknya emang bener. Mobil itu lagi ikutin gue. Gue belok, mobil itu ikut belok juga. Bisa jadi cuman kebetulan. Tapi oke. Gue coba tes sekali lagi. Kenapa tiba-tiba dia melambat ya? Mau cari sesuatu? Aku nggak boleh kehilangan dia. Buka kacanya. Masih hidup lo. Keluar lo sekarang. Buruan, cepet keluar. Sini lo. Sini lo, sini. Ya. Mau apa lo ikutin gue? Jawab pertanyaan gue. Ya. Gue nggak harus jawab pertanyaan lo. Masih bisa ngelawan lo. Lo pikir tendangan lemah lo itu bisa ngelumpuhin gue? Ah!
Sini lo. Sekarang lo jawab pertanyaan gue. Mau apa lo ikutin gue? Siapa yang suruh lo? Masih nggak mau jawab lo? Tidur yang nyenyak ya, Ma. Nanti kalau udah jam waktunya minum obat, kita bangunin aja mama kamu, ya. Dari Reno. Dia pasti mau ngasih laporan soal Cakra. Aku terima dulu ya. Ayo, kamu angkat ya. Halo, Ren. Anak buah lo ada sama gue, Devan. Cakra? Kenapa lo bisa pakai HP-nya Reno? Reno mana? Dia sekarang lagi nggak bisa megang HP, Devan. Lu jangan macem-macem ya. Lu balikin HP-nya ke Reno sekarang juga. Kalau lo mau nyelamatin dia, lo datang ke sini temuin gue. Lu di mana sekarang? Tenang. Gue kirimin lokasinya. Halo? Ajar. Lu di mana sekarang? Tenang. Gue kirimin lokasinya. Halo? Ajar. Kita sabar ya, Pak ya. Kita sabar. Pokoknya kita harus keluar dari tempat ini, Pak. Kita nggak boleh mati konyol di ruangan ini. Aku tahu, Pak. Ini ruangannya dingin. Bapak bertahan ya. Bapak sabar. Bertahan sedikit aja, Pak. Bapak tunggu sebentar. Allah! Allah!
berani menyentuh Nisa. Aku akan kasih tahu seluruh keluarga kamu tentang kebenaran ini. Aku akan menyakiti dia. Aku akan menyingkirkan dia. Aku akan membuat reputasi kamu hancur sehancur-hancurnya, Miko. Puas banget aku. Yakin deh, setelah ini Miko nggak akan berani macem-macem. Karena aku udah pegang kartunya. Sekarang tinggal melanjutkan rencanaku dengan leluasa. Bawa Nisa masuk perlahan sampai jadi bagian dari keluarga Opa Baldi. Tanpa gangguan sedikit pun. Kalau kamu nggak mau rekaman ini sampai ke keluarga kamu, jangan berani macam-macam dengan Nisa. Oh, ada satu lagi. Jangan coba-coba bersikap mesra dengan Tania. Berani-berani dia ngancam gue pakai ini. Lihat aja, gue akan biarin itu terjadi. Devan, aku minta kamu jangan sampai kebawa emosi ya. Itu Cakra udah datang. Dilihat dari tempatnya, nggak mungkin aku sama Cakra sekedar bicara baik-baik. Seperti yang sudah-sudah. Mana pernah sih kita bisa ngomong baik-baik aja? Nggak pernah kan? Alia, kamu ikut juga. Iya tuh, Cak. Aku kan juga ikut terlibat dalam masalah ini. Tapi aku tak bisa tolong sama kamu. Aku harap semua masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Maaf Alia, tapi kali ini aku nggak bisa janji. Ya Allah, Devan. Aku teh khawatir kalau pertemuan kali ini bakalan berakhir dengan perkelahian juga seperti yang udah-udah. Reno mana? Lu sembunyiin dia di mana? Mau lo apa sih, Devan, sebenarnya? Lo suruh orang buat buntutin gue, maksud lo apa? Lo mau celakain gue pakai tangan orang lain? Iya. Devan, lo tuh pengecut tau kan? Cakra, kamu tuh jangan salah paham. Aku sama Devan sama sekali nggak berniat untuk mata-matain kamu atau celakain kamu. Kita cuma pengen tahu dari mana kamu bisa dapetin informasi soal pernikahan aku sama Devan. Lu dengerin gue baik-baik ya. Lu lepasin Reno sekarang juga. Dia cuma ikutin perintah aja. Dia gak bersalah.
gue akan lepasin dia. Kalau lo bisa ngalahin gue di atas ring.